Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini kita akan kembali lagi belajar matematika mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat bersama Bu Mufi. Sebelum belajar, pastikan teman-teman sudah duduk yang rapi, siapkan buku matematika, berdoa sebelum belajar, dan mengenai pilar karakter yang akan kita bahas hari ini adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam segala hal, terutama dalam segi perkataan. Misalnya teman-teman menyampaikan sesuatu kepada seseorang, maka teman-teman harus mempertanggungjawabkannya sesuai dengan fakta. Oke, pastikan teman-teman menonton video ini sampai tuntas ya. Materi kita hari ini adalah tentang pembulatan hasil pengukuran, yang dimana kita sudah masuk ke bab 4. Baik itu pengukuran panjang maupun pembulatan hasil pengukuran berat. Sebelum kita lanjutkan ke materi, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita membahas mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang maupun berat, ada baiknya kita mengetahui alat ukur panjang terlebih dahulu. Yang pertama adalah penggaris, seperti yang teman-teman lihat pada gambar di layar, itu merupakan penggaris, baik itu ada bujur, busur, kemudian segitiga, yang fungsinya itu bisa digunakan untuk menggaris di kertas maupun di tempat lainnya. Kemudian ada meteran roll kecil. Biasanya meteran roll kecil ini digunakan untuk mengukur panjang suatu benda pada bangunan. Nah, ini biasanya digunakan oleh arsitek ataupun yang sedang ingin membuat bangunan ya teman-teman. Kemudian alat ukur yang ketiga adalah meteran pita. Nah, meteran pita ini biasanya digunakan oleh para penjahit, ini mana itu untuk mengukur badan maupun lingkar pinggang. Selanjutnya adalah meteran roll besar. Nah, meteran roll besar ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang jalan ataupun panjang benda yang membutuhkan panjang yang lebih dibandingkan meteran roll kecil. Selanjutnya, kita masuk kepada cara mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris. Yang pertama, teman-teman pastikan sejajarkan benda yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Jadi kata kuncinya adalah sejajarkan. Kemudian yang kedua, pastikan salah satu ujung benda sejajar dengan bilangan 0 pada penggaris. Jadi di ujung penggaris itu teman-teman ada 0, maka pastikan benda tersebut berada di titik 0 ini. Ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah perhatikan ujung lainnya pada benda. Bilangan yang sejajar dengan ujung benda merupakan panjang benda tersebut. Nah, untuk memastikannya, mari kita masuk ke contoh pembulatan hasil pengukuran panjang menggunakan penggaris. Oke. Nah, di sini ada pensil yang dimana Bu Mufi taruh pensil tersebut tepat di titik 0. Tepat di titik 0. Kemudian, ujung dari pensil ini berada pada titik 5,3 cm. Maka bisa kita bulatkan menjadi 5 cm. Karena bisa dibilang kurang daripada 5, atau ujung pensil tersebut lebih mendekati 5 dibandingkan ke angka 6. Oke, bisa teman-teman lihat ya di layar video ini. Kemudian kita masuk contoh kedua. Nah, ini merupakan pembulatan hasil pengukuran panjang yang dimana
ujung pensil tersebut itu berada di tengah-tengah antara angka 6 dan juga antara angka 7. Karena hasilnya adalah 6,5 cm, maka kita bulatkan ke atas, yaitu ke angka 7 cm. Betul sekali. Oke, itu dia 2 contoh mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu alat ukur berat. Alat ukur berat yang Bu Mufi contohkan yang pertama adalah timbangan berat badan. Nah, sesuai dengan namanya, biasanya ini digunakan untuk menimbang berat badan. Kemudian yang kedua adalah timbangan buah. Nah, timbangan buah ini sebenarnya multifungsi ya teman-teman. Bisa digunakan untuk timbangan daging ayam atau bisa juga menggunakan ini untuk timbangan cabai dan yang lain-lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah timbangan perhiasan. Nah, timbangan perhiasan ini yang Bu Mufi contohkan adalah timbangan digital yang biasanya digunakan untuk menimbang emas dan yang lain-lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai pembulatan hasil pengukuran berat. Nah, seperti contoh, di sini ada buah jeruk yang dimana buah tersebut memiliki berat 2,8 ya, 2,8. Karena jadi kita lihat angkanya. Ini lebih mendekati ke angka 3. Ya, betul sekali. Maka berat buah kira-kira 3 kg karena timbangan lebih dekat ke arah 3. Karena jarum timbangan ini lebih dekat ke arah 3 dibandingkan ke angka 2. Betul sekali. Maka kita bulatkan menjadi 3 kg. Contoh yang kedua adalah seperti berikut ini. Nah, jadi buah apel ini timbangan jarumnya itu menunjukkan ke arah 40. Betul, lebih dekat ke arah 40 dibandingkan ke angka 30. Maka kita bulatkan berat apel ini kira-kira 40 kg. Oke teman-teman, untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita sudah membahas mengenai macam-macam alat ukur panjang, kemudian cara mengukur suatu benda menggunakan penggaris, cara menentukan pembulatan hasil pengukuran panjang, kemudian macam-macam alat ukur berat, dan cara menentukan pembulatan hasil pengukuran berat. Seperti biasa, untuk melatih teman-teman agar mengerti dan paham apa yang Ibu Mufi jelaskan, maka di sini ada latihan yang dimana latihan 1 pada halaman 77 nomor 1 yang A dan B-nya saja. Kemudian latihan 2 halaman 80 nomor 1 A sampai dengan D. Terima kasih sudah menonton video ini sampai tuntas. Semoga yang Bu Mufi sampaikan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.